Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Mari di malam ini dalam Pray From Home kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang mau akan dimampukan. Mau melakukan firman Tuhan akan dimampukan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia-Mu, dan biarlah ketika kami belajar mendengar firman-Mu, kami menyadari bahwa Tuhan sumber hikmat kami, sumber pertolongan kami, dan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan setiap benih firman Tuhan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang share the gospel and not gossip. Itulah sebabnya saya akan bacakan dari 2 Korintus 12 ayat 10 dari NIV, New International Version. Tentu nanti saya akan sharing dengan bahasa Indonesia. For I am afraid that when I come, I may not find you as I want you to be, and you may not find me as you want me to be. I fear that there may be quarreling, jealousy, outbursts of anger, factions, slander, gossip, arrogance, and disorder. Nah, di sini ada kata-kata yang menekankan tentang gosip. Nah, kekasih Tuhan, hal yang penting dalam kehidupan kita bisa melihat kita ini mau membagikan gospel atau gosip. Gosip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah obrolan tentang orang lain. Cerita negatif tentang seseorang dan pergunjingan. Saya ulangi lagi, gosip adalah obrolan tentang orang lain, cerita negatif tentang seseorang, dan pergunjingan. Sementara gospel itu Injil. Memang ada aliran musik gospel, tapi gospel di sini adalah gospel Injil. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu gospel. Gospel yaitu Injil. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita menyadari bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, itu adalah esensi dari gospel, esensi dari Injil, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan Kristus telah dikuburkan, juga Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi, pengertian Injil adalah Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi, Injil itu menyatakan tentang penyaliban Yesus, kematian Yesus di kayu salib karena dosa-dosa kita, kemudian Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Saudara akan lihat dari 1 Korintus 15, ayat-ayat berikutnya, saudara akan menemukan, jadi jangan hanya ambil 1-2 ayat saja, lalu bisa dicomot begitu aja. Karena ada satu kalimat berkata, sia-sialah kepercayaan kita kalau kita hanya percaya kepada Yesus. Nah, kemudian kalau kita melihat Yesus tidak bangkit, memang kita pasti akan mengalami kesia-siaan. Tetapi ini yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Injil adalah Yesus disalibkan, Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kekasih Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sharingkan harusnya? Yaitu gospel, Injil. Dan bagikan Injil kepada semua orang. Injil adalah kabar tentang Yesus disalibkan, Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Tujuannya adalah berita tentang keselamatan. Tujuannya adalah Yesus adalah Sang Raja, Juru Selamat, Tuhan Allah yang datang dari surga, turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Dan kekasih Tuhan, Injil itu juga berita sukacita, berita gembira, kabar baik. Dan mari kita membagikan kabar sukacita, gospel bukan gosip. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua, bicara tentang gosip. Nah, mengapa bergosip? Gosip itu asik dan menggairahkan. Andai kata kita menceritakan seseorang, kita tahu semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Setiap orang punya kebaikan dan keburukan. Tentu, kalau kita membicarakan kebaikan orang, kita bisa meneteskan air mata. Kita bisa merasa tersentuh. Namun, tentu saja itu dengan orang-orang yang berpandangan sama, komunitas yang sama, yang menyatakan tentang kebaikan, tentang kebenaran yang dimiliki orang. Namun, gosip bisa menyebar di tengah-tengah komunitas orang-orang yang suka melihat kejelekan orang. Melihat keburukan orang. Sebagai contoh, orang yang kelebihan berat badan bisa dibilang dan diceritakan tentang kelebihan berat badannya, kemudian suka makan, rakus, gelojo, dan kalau orang terlalu kurus juga dibilang, wah terlalu rohani, suka doa puasa, sok rohani, kemudian gak suka makan, dan macam-macam. Bahkan waktu kita saling bergosip, kalimat-kalimat yang kita ucapkan bisa sampai ke teman-teman kita berubah kalimatnya. Bisa ditambahi, bisa dikurangi. Artinya begini, kalau nasi goreng biasa, bisa jadi nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa dengan 2 telur. Bahkan nasi goreng istimewa ditambah telur asin. Dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, mari kita belajar dari Amsal 20 ayat 19. Di dalam bahasa Inggris ditulis gosip, tetapi di dalam bahasa Indonesia ditulis yang lain. Jadi sesekali kalau saudara baca firman Tuhan, coba cari bahasa Inggris untuk membandingkannya. Nah, saya akan baca dari versi bahasa Indonesianya langsung. Apa arti gosip? Yang pertama, mengumpat. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Lebih baik menjadi orang yang disebut pendiam daripada disebut bocor mulut. Pendiam bukan berarti tidak tahu. Pendiam bukan berarti nggak bisa cerita. Tetapi ada orang yang mendengar, tahu, dia sengaja tidak menyebarkan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk tidak menyebarkan berita-berita yang nggak perlu. Mengumpat. Yang kedua, pemfitnah. Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api.
Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Penggosip sama dengan pemfitnah. Dikatakan bila kayu habis, bayangkan kayu yang untuk dibakar itu habis, padamlah api. Jadi lebih baik nggak ada kayunya, pasti nggak ada api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Terkadang pihak A dan pihak C bisa bertengkar gara-gara pihak B. Pihak B menceritakan kejelekannya C kepada A. Dan pihak B bercerita kepada A tentang kejelekannya C. Saling menjelekan. Dan bisa dipelintir, pihak B bercerita kepada A bahwa A dijelek-jelekan C. C dijelek-jelekan A. Sehingga A dan C akhirnya bisa saling marah. Padahal tidak demikian. Nah, kekasih Tuhan, kembali dalam 2 Korintus 12 ayat 20, kata gosip diartikan sebagai bisik-bisikan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Sama-sama mendapati sesuatu yang tidak diinginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Kata aku khawatir di sini, tadi dalam NIV dikatakan I am afraid. Jadi bukan sekedar khawatir, tapi ada ketakutan. Khawatir, takut, jangan-jangan. Nah, jadi ada 3 hal tentang gosip. Yang pertama, mengumpat, memfitnah, bisik-bisikan. Dan inilah rahasianya. Orang yang suka menggosipkan orang lain kepada Anda, suatu hari ia akan menggosipkan Anda kepada orang lain. Kalau Anda suka dengar gosip, suatu hari Anda akan digosipkan. Dan sekalipun Anda tidak suka mendengar gosip, Anda pun suatu hari juga akan digosipkan. Apakah yang sedang berbicara dengan saudara, yaitu saya, nggak pernah digosipkan? Ya, tapi bagaimana cara saya untuk mengatasi gosip? Saya bersama Budian punya cara untuk menghadapi gosip. Jangan lawan gosip dengan pembelaan diri. Orang nggak butuh pembelaan diri kita. Saya dan Ibu Dian hanya diam, tenang, dan membuktikan bahwa gosip itu tidak benar. Fitnah itu tidak benar. Lewat apa? Lewat keberadaan kami yang apa adanya, bukan diada-adakan, sehingga setiap orang yang mencoba memfitnah, yang mencoba menggosipkan, mereka akan terbelalak sendiri bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Kekasih Tuhan, orang nggak butuh kita membela diri, tapi orang akan melihat saat kita diserang, saat kita difitnah, saat kita digosipkan, apakah kita ini berespon salah, bereaksi yang salah. Mari kita berespon benar, bereaksi yang benar saat digosipkan, maka Tuhan akan promosikan kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang membela kita. Kalau kita yang melawan, Tuhan diam. Tapi kalau kita diam, Tuhan yang membela. Kekasih Tuhan, orang yang suka berkumpul dengan penggosip, lama-kelamaan menjadi penggosip pula. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Pastikan Anda bergaul dengan orang yang benar, orang yang suka membagikan gospel. It is better to share the gospel than gossip. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur malam ini kami bisa bersama-sama dengan para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, bukan menggosipkan teman-teman. Kami berdoa, biarlah setiap rancangan Tuhan
terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, pertolongan dari Tuhan, bahkan segala yang terbaik dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami satu demi satu. Bahkan bagi yang sakit Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa khususnya buat Ama Maria, Tuhan menyembuhkan dari sakit yang dia alami sementara dia masuk dalam ruang isolasi di Surabaya. Tuhan menjamah hidupnya. Kami berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya dengan sempurna. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Rudi yang ada di rumah sakit dan Ibu Emi yang terbaring di rumah. Biarlah mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan sehingga mereka dapat melayani jemaat yang mereka gembalakan kembali. Kami juga tak lupa berdoa buat Pak Slamet yang sedang mengalami stroke. Biarlah ia memiliki harapan hidup, memiliki semangat untuk hidup. Dan kami juga menyerahkan saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami stres, yang sedang mengalami depresi, yang sedang mengalami skizofrenia. Dan kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, entah di jantung, di paru, di ginjal, dan organ-organ tubuh yang lainnya. Oleh bilur-bilur Yesus kami berdoa, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pekerjaan yang mereka butuhkan, untuk dapat menafkahi keluarganya. Kami berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengingatkan tentang potensi dan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat bekerja bahkan dari rumah sekalipun. Kami berdoa, kami bersyukur buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang ulet, giat, tekun, gigih, bekerja dari rumah. Sekalipun itu merupakan pekerjaan yang baru, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan menyediakan promosi buat mereka untuk dapat berdagang, berbisnis, walaupun secara online. Kami berdoa ya Tuhan, bagi yang sedang mengalami pintu tertutup, Tuhan menjamah hidupnya dan mereka dituntun untuk menemukan jalan yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk mama dari saudari Lihung di Jajak yang sedang mengalami sakit. Demikian pula papa dari Lihung yang ada di Jajak. Tuhan menyembuhkan mereka berdua. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Rancangan-Mu sungguh baik, sungguh indah adanya. Dan kami berdoa setiap kekasih Tuhan yang giat bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai karyawan ataupun sebagai pemimpin, sebagai pemilik dari perusahaan, pekerjaan, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan ekstra, Tuhan memberikan hikmat ekstra, Tuhan memberikan pertolongan ekstra sehingga mereka dapat bekerja dan melayani orang lain dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami tak lupa berdoa juga buat para hamba Tuhan yang melayani umat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kami berdoa biarlah semua hamba Tuhan menjalankan protokol kesehatan di dalam melayani. Kami juga bersyukur bangsa negeri Indonesia ada dalam lawatan-Mu, ada dalam genggaman-Mu, ada dalam perhatian-Mu. Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia bangkit kembali. Dan biarlah Indonesia lulus dari resesi. Dan kami berdoa hikmat Tuhan turun buat Presiden kami, Bapak Jokowi, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia dengan benar dan baik bersama aparat militer dan kepolisian, dapat memimpin bangsa ini dan dapat menuntun bangsa ini, dapat menolong bangsa ini untuk benar-benar hidup dalam ketertiban. Kami berdoa setiap demo yang hari-hari ini sedang terjadi, biarlah tidak ada yang menjadi korban. Dan kami juga berdoa, biarlah setiap kota, setiap pulau, setiap desa, sampai ke ujung-ujung daerah, kalaupun ada demo, biarlah berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kebenaran yang datang dari Tuhan pasti terbuka buat bangsa Indonesia.
sehingga negeri Indonesia menjadi negeri yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di luar Indonesia, mereka pun diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Ada beberapa negara yang sedang lockdown, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera dan kekuatan di saat mereka lockdown. Dan kami bersyukur untuk negara-negara yang sedang menyediakan vaksin COVID-19. Biarlah persediaan vaksin COVID-19 berlipat kali ganda diproduksinya. Dan kami percaya tepat pada waktunya, diperkirakan di bulan November, bangsa Indonesia akan mulai suntik vaksin untuk orang-orang tertentu. Garda terdepan terlebih dahulu, biarlah rencana Tuhan yang jadi, dan kami berdoa biarlah vaksin yang dikirimkan itu adalah benar-benar vaksin yang berfungsi untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, berkumpul bersama dengan keluarga kami, menikmati family time. Turunkan berkat-Mu buat kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Jangan lupa besok kita akan bertemu kembali dalam Yua Special di YouTube channel David A.R. Wijayanto. God bless you.